Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pasal yang ke-11 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang qalqalah. Saudara-saudara, tonton terus videonya sampai selesai agar saudara-saudara lebih memahami penjelasan-penjelasannya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya mari kita menuju saja kepada penjelasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan kepada pembahasan dan contoh-contoh pasal ke-11 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang qalqalah. Qalqalah terbagi kepada dua macam. Yang pertama ialah qalqalah sugro atau qalqalah kecil, dan yang kedua ialah qalqalah kubro atau qalqalah besar. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya lebih mengerti lagi pembahasan-pembahasannya. Dan jangan lupa sebelum diakhiri pemutaran videonya untuk di-subscribe dulu agar supaya tidak ketinggalan untuk mendapatkan pasal-pasal ilmu tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung saja menuju kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, inilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, ialah tentang qalqalah. Qalqalah menurut bahasa ialah gerakan atau guncangan. Adapun qalqalah menurut ilmu tajwid ialah bunyi huruf yang berguncang ketika membaca huruf qalqalah yang disukunkan atau yang dihentikan pada saat membacanya, sehingga dapat mengeluarkan pantulan suara. Qalqalah memiliki 5 huruf hijaiyah seperti huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, dan huruf dal. Bila huruf-huruf ini dihimpun menjadi bacaan qutbu jadin. Qalqalah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah qalqalah sugro. Qalqalah sugro ialah bunyi huruf qalqalah yang matinya asal atau pantulannya yang ringan. Dan yang kedua ialah qalqalah kubro. Qalqalah kubro ialah bunyi huruf qalqalah yang matinya karena dihentikan dan menghasilkan pantulan suara yang kuat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita langsung saja kepada pembahasan dan contoh-contoh qalqalah sugro yang diawali dengan contoh huruf qaf yang ada di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar, ayat 53. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah huruf qaf yang berbaris sukun dan harus dipantulkan membacanya. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillah. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh qalqalah sugro berikutnya, yaitu dengan contoh huruf to yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih. Ini adalah huruf to yang berbaris sukun dan harus dipantulkan membacanya. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa at'imul ba'is.
Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh Qalqalah Sugro dengan contoh huruf ba yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 3. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah huruf ba yang berbaris sukun, yang harus dipantulkan membacanya. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabghunaha 'iwaja. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, dan mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh Qalqalah Sugro dengan contoh huruf jim yang ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 66. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning, ini adalah huruf jim yang berbaris sukun dan harus dipantulkan membacanya. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi annahum kanu mujrimin. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh Qalqalah Sugro berikutnya, yang menjadi contoh huruf dal yang ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 71. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru, ini adalah huruf dal yang berbaris sukun, yang harus dipantulkan membacanya. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad waqa'a 'alaikum. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh-contoh Qalqalah Kubro. Ialah bunyi huruf qalqalah yang matinya karena dihentikan dan menghasilkan pantulan suara yang kuat. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru, ini adalah huruf qaf yang dihentikan membacanya dengan pantulan suara yang kuat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh berikutnya. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih, ini adalah huruf tho yang dihentikan membacanya dengan pantulan suara yang kuat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min waraihim muhit. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh Qalqalah Kubro. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah huruf ba yang dihentikan membacanya dengan pantulan suara yang kuat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh berikutnya. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih, ini adalah huruf jim, yang dihentikan membacanya dengan pantulan yang kuat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh berikutnya. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah huruf dal, yang dihentikan membacanya dengan pantulan suara yang kuat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'bud. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah pembahasan-pembahasan dan contoh-contoh pasal ke-11 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang qalqalah. Selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan pasal ke-12 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang makhraj huruf, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.